kembali lagi di YouTube Bimbel Chief. Pada video kali ini, kita akan membahas video mengenai pewarisan sifat. Oke guys, coba kalian perhatikan gambar induk bebek dan anak-anaknya ini. Kan kalian lihat bahwa warna bulu dari induk bebek ialah warna hitam dan putih. Sedangkan warna bulu dari anak-anaknya itu beraneka ragam. Apakah kalian mengetahui kenapa hal tersebut bisa terjadi? Warna anak bulu bebek ini ada yang warna kuning, ada yang warna campuran hitam dan kuning, ada yang campuran hitam, kuning, dan putih. Apakah kalian mengetahui? Sedangkan induknya warna hitam putih. Atau misalnya kalian sedang berdiri depan cermin, terus kalian melihat, oh kalian ini lebih mirip ke ayah, ataupun lebih mirip ke ibu. Ataupun misalnya ada tetangga kalian atau keluarga kalian yang mengatakan, oh rambut kalian itu mengikuti rambut ayah, sedangkan warna kulit itu mengikuti warna kulit ibu. Atau tinggi badan kalian itu mengikuti tinggi ayah, misalnya seperti itu. Apakah kalian tahu apa saja sih yang berpengaruh sehingga hal-hal tersebut bisa muncul di fisik kalian ataupun bisa berdampak ke fisik dari anak bebek ini? Apakah ada yang mengetahui apa yang berperan dalam proses tersebut? Kalau kalian belum mengetahui, mari kita bahas bersama-sama dalam video berikut. Oke guys, penurunan sifat dari induk kepada keturunannya disebut sebagai hereditas. Sifat seperti apa sih yang dimaksud di sini? Nah, sifat yang dimaksud itu misalnya dari segi struktur tubuh, ataupun dari segi penampilan fisik, ataupun dari segi tingkah laku. Sedangkan ilmu biologi yang mempelajari tentang hereditas dinamakan genetika. Misalnya ya, kita ambil contoh, kalian itu penampilan fisiknya ialah rambut ikal dan warna kulitnya ialah sawo matang. Penampilan ibu kalian secara fisik itu rambutnya ikal dan warna kulitnya putih. Sedangkan penampilan fisik ayah kalian itu rambutnya lurus dan warna kulitnya itu sawo matang. Berarti penampilan fisik kalian itu gabungan dari ayah dan ibu. Apa yang berperan di sini? Yang berperan dalam penentuan penampilan fisik kalian, yang berperan itu namanya adalah gen. Jadi, penampilan fisik kalian itu merupakan perpaduan dari gen ayah ataupun perpaduan dari gen ibu. Ya, gen sendiri terdapat di dalam kromosom. Kromosom terbagi atas dua jenis. Ada yang namanya kromosom tubuh atau autosom yang fungsinya untuk mengontrol sifat-sifat tubuh suatu organisme. Dan yang kedua ialah kromosom kelamin atau genosom. Fungsinya untuk menentukan jenis kelamin suatu organisme, entah dia itu pria atau wanita, ataupun dia jantan atau betina. Nah, kromosom tubuh jumlahnya itu 22 pasang atau 44 buah. Biasa disimbolkan dengan 22AA atau 44A. A itu diambil dari kata autosom. Oke. Sedangkan genosom untuk laki-laki disimbolkan dengan XY, sedangkan untuk perempuan disimbolkan dengan XX. Jadi, kromosom tubuh untuk laki-laki biasa dituliskan 22AA tambah XY atau 44A ditambah XY. Sedangkan kromosom sel tubuh perempuan itu biasa ditulis 22AA ditambah XX atau 44A ditambah XX. Nah guys, orang pertama yang mempelajari tentang pewarisan sifat namanya ialah Gregor Johann Mendel. Nah, dia melakukan percobaan terhadap tanaman kacang kapri untuk melihat atau untuk menentukan bagaimana sih pola pewarisan sifat tersebut. Nah, kenapa dia menggunakan tanaman kacang kapri? Kenapa bukan tanaman lain? Sedangkan kan kalian tahu bahwa di dunia ini tuh banyak jenis tanaman. Kenapa harus kacang kapri? Jadi dia memilih kacang kapri bukan tanpa sebab. Dia memilih kacang kapri karena tanaman ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, tanaman ini bisa menghasilkan banyak keturunan. Yang kedua, tanaman ini memiliki daur hidup yang pendek. Yang ketiga, tanaman kacang kapri mudah melakukan penyerbukan. Dan yang terakhir, tanaman ini memiliki sifat-sifat beda yang mencolok. Karena percobaannya ini,
atau karena penemuannya ini tentang pewarisan sifat, Gregor Johann Mendel dijuluki sebagai Bapak Genetika. Nah, langkah pertama yang dilakukan oleh Mendel pada saat melakukan penelitian ialah menentukan galur murni. Galur murni sendiri merupakan tanaman yang apabila melakukan penyerbukan sendiri menghasilkan keturunan yang memiliki sifat sama dengan tanaman induknya. Adapun indikator-indikator yang dijadikan objek penelitian oleh Mendel ialah yang pertama dari segi bentuk biji. Ada yang bulat dan ada yang keriput. Kemudian dari segi warna biji ada yang warna kuning dan juga ada yang warna hijau. Dari segi warna bunga ada yang warna putih dan juga ungu. Dari segi warna polong muda ada yang warna hijau dan juga ada yang warna kuning. Dari segi bentuk polong ada yang halus dan juga ada yang kasar. Dari segi kedudukan atau letak bunga ada yang berada di ketiak batang dan juga ada yang berada di ujung batang. Dan yang terakhir dari tinggi tanaman ada yang memiliki batang yang tinggi dan juga ada yang memiliki batang yang pendek. Nah, ada beberapa istilah yang dalam pewarisan sifat yang perlu kalian ketahui dan pahami supaya kalian lebih mudah dalam mempelajari tentang pewarisan sifat. Istilah tersebut adalah yang pertama namanya parental, biasa disimbolkan dengan P besar. Parental itu artinya induk atau orang tua. Kemudian ada istilah filial atau disimbolkan F besar. Filial artinya keturunan. Kemudian ada namanya alel. Alel merupakan sepasang gen yang memiliki pengaruh berlawanan. Contoh misalnya H besar dan H kecil itu kan sepasang. Nah, untuk H besar itu menyimbolkan gen bulu warna kuning. Sedangkan H kecil itu menyimbolkan gen untuk bulu warna hitam. Jadi H besar dan H kecil itu satu pasang, tetapi pengaruhnya berlawanan. H besar untuk gen bulu kuning, sedangkan H kecil itu gen untuk bulu warna hitam. Kemudian ada istilah fenotip. Fenotip merupakan sifat menurun yang dapat diamati menggunakan panca indera. Atau gampangnya fenotip itu merupakan sifat fisik yang dapat kalian amati atau sifat tampak, sifat fisik dari keturunan atau dari organisme baru. Contoh misalnya dari segi batang. Misalnya organisme baru yang dihasilkan itu memiliki batang yang pendek, atau batang yang tinggi, atau batang yang besar, atau batang yang kecil, dan seterusnya seperti itu. Atau misalnya dari segi bentuk rambutnya itu ikal, atau bergelombang, atau lurus, dan seterusnya. Ataupun bisa dari segi rasanya misalnya rasa buah dari organisme baru yang dihasilkan itu rasanya asam, atau rasanya manis, atau rasanya pahit, dan seterusnya. Lawan dari fenotip ada namanya genotip. Genotip merupakan sifat menurun yang tidak dapat diamati menggunakan panca indera. Genotip itu disimbolkan dengan menggunakan huruf. Contohnya B besar B kecil, A besar A besar, K besar K kecil, M besar M kecil, D kecil D kecil, atau H besar H besar, J besar J besar. Jadi kalian harus menyebutkan dia huruf besar atau huruf kecil. Oke. Kemudian ada juga istilah namanya gamet. Gamet merupakan sel kelamin dan berasal dari genotip. Ada juga istilah yang namanya homozigot. Homozigot merupakan pasangan gen yang sifatnya sama. Sama dalam artian kalau dia huruf besar, semua huruf besar. Kalau dia huruf kecil, semua huruf kecil. Oke. Lawan dari homozigot ada namanya heterozigot. Artinya pasangan gen yang sifatnya tidak sama. Jadi dia gabungan antara huruf besar dan juga huruf kecil. Oke. Nah, dalam pewarisan sifat ada juga istilah yang namanya sifat dominan. Sifat dominan artinya sifat yang tampak atau sifat yang menutupi sifat lainnya. Sifat dominan itu disimbolkan dengan huruf besar. Misalnya N besar itu menyimbolkan sifat rambut panjang. Atau misalnya A besar itu menyimbolkan sifat bunga warna merah. Misalnya seperti itu. Lawan dari sifat dominan ialah sifat resesif. Sifat resesif ialah sifat yang tidak tampak atau tertutupi oleh sifat lainnya. Sifat resesif dituliskan atau disimbolkan dengan menggunakan huruf kecil.
Sifat yang terakhir ada namanya sifat intermediate, yaitu sifat keturunan yang mempunyai ciri perpaduan antara kedua induknya. Oke, nah sekian video tentang pewarisan sifat. Kita akan bertemu kembali di video kedua yang membahas tentang bagaimana caranya sampai sifat-sifat tersebut bisa diturunkan ke organisme baru. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya.